Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tangguhan. Kuta Tangguhan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya yang hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana. Raja Kuta Tangguhan itu bernama Prabu Suartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Sayangnya, Prabu dan Ratu belum dikaruniai seorang anak, sehingga saat ini itu menjadi suatu kegelisahan antara Prabu, Ratu, dan juga rakyatnya. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Permisi Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Tapi Baginda... Tidak ada tapi. Sebaiknya sekarang kau keluar dulu penasehat. Saya ingin berbicara dengan Ratu. Baiklah Baginda Raja, hamba permisi. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda, Dinda akan turut berdoa. Hati-hati Kanda. Dengan hati yang gusar, Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Hari demi hari, bulan demi bulan, Raja Prabu berdoa di hutan. Akhirnya, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai mengandung seorang anak. Kanda, Dinda hamil. Benarkah itu Adinda? Ya benar, Dinda sudah ke tabib istana dan tabib mengatakan bahwa saya hamil. Benarkah? Ini akan menjadi kabar yang paling indah di kerajaan kita. Setelah 9 bulan lamanya Ratu mengandung, Ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita. Seluruh rakyatnya sangat senang dan berbondong-bondong memberi ucapan selamat dan memberi hadiah yang banyak untuk sang putri. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat mengemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Gimana Dinda, setuju tidak? Dinda setuju-setuju saja Kanda. Permisi Baginda, ada salah seorang rakyat yang ingin bertemu Baginda Raja dan Ratu. Ia ingin memberi ucapan selamat dan hadiah kepada putri Baginda Raja dan Ratu. Persilahkan ia masuk penasehat. Permisi Baginda Raja dan Ratu, saya izin masuk. Iya, silahkan masuk rakyatku. Saya mewakili rakyat kerajaan ingin memberi ucapan selamat kepada Baginda Raja dan Ratu yang telah dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Bertahun-tahun kami rakyat kerajaan dilanda kegelisahan, juga karena raja dan ratu belum dikaruniai seorang anak. Namun akhirnya
sekarang Raja dan Ratu telah memiliki anak. Kami rakyat kerajaan sangat berbahagia. Alhamdulillah, ini berkat doa seluruh rakyat kerajaan juga. Saya mewakili rakyat kerajaan membawakan hadiah-hadiah ini untuk sang putri. Semoga hadiah ini bermanfaat dan disukai sang putri. Wah, banyak sekali. Tolong sampaikan terima kasih dari kami untuk seluruh rakyat kerajaan ya. Baik Baginda Ratu, akan saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit, permisi. Tahun demi tahun berlalu. Sang putri akhirnya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Namun, karena ia anak satu-satunya yang dimiliki oleh Baginda Raja dan Ratu, ia menjadi anak yang sangat manja. Dan terkadang omongannya pun begitu kasar. Semua permintaannya harus segera dipenuhi. Jika tidak, ia akan sangat marah. Walaupun begitu, semua orang akan tetap menyayanginya. Ibunda, aku tidak suka dengan baju itu. Tapi nak, itu baju dari leluhur kita. Dulu ibunda juga memakainya saat seusiamu. Karena itu menunjukkan bahwa kita sudah beranjak dewasa. Itu tidak ada hubungannya, Ibunda. Itu hanya sebuah kain, apalagi usianya sudah berabad-abad. Aku tidak akan cocok memakainya. Aku masih muda. Penasihat menyimak perbincangan antara Ratu dan Rukmini sambil memotong kuku kaki Tuan Putri. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Rukmini. Kain itu memiliki arti yang sangat besar. Jika kamu perhatikan, dari lurik-luriknya ini menggambarkan. Sudahlah Ibunda, jika Ibunda masih memaksaku memakainya, aku tidak akan mau hadir ke pesta ulang tahunku. Akhirnya Ibunda pergi juga. Aku sudah bosan mendengar semua perintahnya. Penasehat, pokoknya jika Ibunda datang, jangan buka-bukakan pintu untuknya. Karena sehari ini aku tidak mau melihatnya. Aku ingin berdiam diri di kamar agar dia tidak terus memaksaku. Ampun Putri, tapi bagaimana kalau Baginda Ratu marah? Sudah diam, kalau kau tidak menuruti perintahku, berarti kau tidak takut denganku. Dan itu artinya kau harus usir dari kerajaan ayahandaku ini. Maaf Tuan Putri, maafkan hamba. Dalam beberapa hari ini, Tuan Putri akan berusia 17 tahun. Para rakyat sangat senang dan berbondong-bondong pergi ke kerajaan. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah dan banyak. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam suatu ruangan rahasia di kerajaan. Prabu mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat ahli perhiasan. Permisi. Baginda Raja, ayo silakan masuk Baginda. Iya, terima kasih. Ada keperluan apa Baginda datang kemari? Apa ada yang bisa hamba bantu untuk Baginda Raja? Aku ingin meminta tolong, bisakah kamu membuatkan kalung yang paling indah untuk hadiah ulang tahun putriku tercinta? Tentu saja Baginda. Dengan senang hati hamba akan buatkan kalung paling indah untuk putri Baginda Raja. Silahkan, Baginda menunggu sebentar. Akan segera hamba buatkan kalung untuk sang putri. Ini Baginda, kalungnya telah selesai dibuat. Wah, ini adalah kalung terindah yang pernah kulihat. Kamu membuatnya dengan sangat baik. Terima kasih Baginda. Untuk sang putri, saya akan lakukan yang terbaik. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua rakyat datang ke pesta tersebut. Tak ada satu orang pun yang ingin melewatkan pesta termegah ini. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya rombongan kerajaan pun telah sampai di alun-alun. Semua pandangan rakyat tertuju ke arah sang Tuan Putri. Rakyat pun begitu gembira menyambutnya. Pesta ulang tahun putri pun segera dimulai. Seperti biasa, sang raja memulainya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Rakyat-rakyatku sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian semua di sini. Aku sangat gembira memiliki rakyat-rakyat seperti kalian yang sangat peduli dan sayang terhadap kerajaan, terutama dengan putriku, Gilang Rukmini. Baiklah, untuk itu aku akan memberikan hadiah kalian kepada putriku.
Putriku, kemarilah nak. Iya, Ayahanda. Cantik sekali Putri Gilang Rukmini. Ini ada hadiah dari rakyat-rakyat yang menyayangimu. Bagaimana nak? Apa kau menyukainya? Kalung apa ini? Aku tidak suka, Ayahanda. Kalung ini jelek, aku tak mau memakainya. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permata tersebar di mana-mana. Seluruh rakyat yang hadir sangat terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening dan begitu mencekam. Rukmini, apa yang kau lakukan? Kau membuat ibunda dan ayahandamu begitu malu. Semua orang di kerajaan Kuta Tangguhan menangis karena melihat Baginda Ratu menangis. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman kerajaan. Airnya keluar sangat deras dan membentuk genangan air. Semua orang ketakutan dan menyalahkan sang putri. Apa yang kau lakukan, Putri? Kau telah membahayakan semua orang yang di sini. Lihatlah ulahmu. Sang putri pun sangat ketakutan. Dia menyesal atas perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar hingga menenggelamkan kerajaan. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Warna yang dihasilkan berasal dari bayangan hutan, tanaman, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang sekitar mengatakan warna-warna tersebut berasal dari kalung putri yang tersebar. Dan sekarang, Telaga 7 Warna ini dijadikan sebagai salah satu tempat wisata yang terkenal di Jawa Barat.